Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mas Ahko di sini. Yang kali ini akan menceritakan salah satu film seru dari Amerika yang berjudul Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh seseorang laki-laki bernama John Francis yang sedang mengkampanyekan dirinya untuk menjadi seorang presiden di negara Amerika Serikat. Di hadapan para pendukung garis kerasnya, dia menyampaikan visi misinya bila nanti dia terpilih menjadi seorang presiden. Sementara di saat John sedang berorasi, terlihat dari atap gedung seseorang asasin nampak sedang mengendap-endap mencoba untuk masuk ke dalam gedung itu. Setelah melakukan kampanye di hadapan pendukungnya, John pun menuju ke dalam ruangan pribadinya untuk sekedar beristirahat. Namun, tiba-tiba asasin itu menerobos masuk ke dalam sana dan berniat untuk membunuh sang calon presiden. Setelah berhasil membunuh sang calon presiden, asasin itu mengaktifkan sebuah bom yang sudah dia pasang di tempat itu sebelumnya, sambil menunggu para polisi dan tim SWAT masuk ke dalam sana untuk mengepung dirinya. Police! Di sebuah rumah terpencil di tengah hutan, seorang pria bernama Gabriel terlihat seperti kesakitan dengan terus muntah-muntah di depan kloset kamar mandinya. Istrinya, Brin, mencoba menenangkannya dan mengatakan untuk tidak minum-minum lagi dengan mencampur biji dan juga anggur. Brin juga memberikannya sebuah obat agar Gabriel bisa meredakan sedikit rasa sakit di kepalanya. Saat sedang sarapan, tak sengaja Gabriel mendengarkan wawancara seorang dokter yang sedang meneliti tentang kembar identika yang dipisahkan saat lahir dan tumbuh dengan mempunyai hobi yang sama. Mereka juga pakai baju yang sama, punya gaya rambut yang sama, sampai jenis anjing yang sama. Namun ada sesuatu yang lebih dalam dari DNA mereka. Beberapa kasus dari kembar jenis ini bisa berbagi emosi dan memori yang sama dikarenakan oleh hipnotik. Bisa juga hubungan atau gelombang telepatik. Setelah mereka berdua menghabiskan sarapan mereka, Gabriel dan Brin pun menuju ke restoran mereka untuk bekerja menghasilkan uang karena tak selamanya mereka harus bergantung mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di restoran warisan orang tuanya, Gabriel juga mempekerjakan seorang pria bernama Jis yang bertugas menjadi waiters dan juga bersih-bersih di tempat itu. Tak berselang lama, seorang sheriff di kota itu bernama Hawks berkunjung untuk sekedar ngopi dan juga bergosip dengan Gabriel. Hawks mengatakan kalau orang Indian percaya kalau saat mereka mati, mereka akan terlahir kembali. Dan seharusnya sebelum mereka mati, mereka harusnya berbuat yang menguntungkan untuk mereka sendiri. Namun Gabriel mengatakan kalau orang Buddha juga mempercayai keyakinan itu, tetapi mereka juga meyakini apa itu karma. Singkat cerita, Gabriel dan Brin telah berada di rumah mereka. Gabriel memberikan Brin seikat bunga sebagai kado ulang tahun sederhananya untuk Brin, meskipun ulang tahun Brin masih seminggu lagi. Namun tak berselang lama, tiba-tiba saat Gabriel sedang mencoba membantu istrinya memasak, tubuhnya seperti mengejang setelah dia mendengarkan sebuah musik yang berasal dari ringtone ponselnya tersebut, dan seperti mempunyai ingatan tentang seseorang yang telah dia bunuh. Skin pun berganti di sebuah kapal pesiar pribadi milik seorang politisi bernama Jack yang sedang menikmati waktu privasinya dengan memancing ditemani oleh istrinya Julia. Terlihat juga sosok laki-laki yang mirip dengan Gabriel telah berada di sana, berenang, mengendap-endap dan berniat untuk membunuh Jack. Jack pun sangat terkejut dengan keberadaan Gabriel yang berada di sana. Dia lalu mencoba untuk melakukan perlawanan dengan sebilah pisau yang ada di dekatnya. Julia yang melihat ada seseorang mencoba mengancam keselamatan mereka, berusaha untuk mengambil pistol yang ada di laci dapur kapal pesiar mereka. Julia pun melepaskan beberapa tembakan ke tubuh Gabriel. Namun nampaknya Gabriel masih bisa bertahan dan berusaha untuk mendorong Jack masuk ke dalam lautan. Julia yang melihat suaminya terus dianiaya oleh Gabriel
lalu melepaskan beberapa tembakan dengan maksud untuk membunuh Gabriel. Namun beberapa tembakannya malah mengenai Jack yang menyebabkan Jack malah mati karena ulahnya. Melihat targetnya sudah mati, Gabriel berusaha menjauh dari kapal itu dan mencabut pin granat yang kemudian membunuhnya. Skin pun lalu berganti dan terlihat Gabriel seperti orang kesakitan sama halnya saat dia di awal film. Namun kali ini dia seperti mempunyai ingatan langsung tentang dirinya sendiri ketika dia sedang membunuh seseorang. Brin yang juga berada di sana meminta Gabriel untuk tidak seperti itu lagi. Tiba-tiba terbangun lalu berkelakuan seperti itu. Dia meminta Gabriel untuk melupakan mimpinya. Namun Gabriel mengatakan kalau itu tidak semudah dengan apa yang diucapkannya. Karena itu terlihat sangat nyata di setiap peristiwanya. Dia sangat marah dan seperti ada yang salah dengan dirinya. Merasa ada yang aneh dengan dirinya, Gabriel mencoba memeriksakan kondisinya kepada Dr. Reese, dokter spesialis psikiater anjuran dari istrinya. Setelah melihat rekam medis Gabriel, Reese mengatakan kalau hasil scan di otaknya terlihat normal-normal saja. Sepertinya ini lebih bersifat ke psikis. Reese meminta Gabriel untuk menceritakan tentang mimpi-mimpi yang dialaminya. Gabriel pun menceritakan kalau kadang-kadang mimpinya itu terasa sangat nyata. Lebih seperti saat dia bangun, dia tidak yakin jika dia sedang bermimpi atau tidak. Istrinya juga mengatakan kalau dia sering menemukan dirinya berjalan dalam keadaan tidur. Dia seperti sedang mengejar orang dan membunuh mereka. Karena stres akibat kondisinya itu, kini dia bahkan sering bertengkar dengan istrinya. Mendengar penjelasan itu, sang dokter mengatakan kalau mimpi yang tidak sadar bisa menjadi gangguan saat dia terbangun. Seperti halnya saat dia terbangun tetapi rasa-rasanya masih dalam mimpi. Dalam batas tertentu, kita semua punya yang disebut mimpi saat sadar. Mungkin saat ini dia terlalu lelah karena terus bekerja sepanjang waktu. Dr. Reese pun lalu memberikan dia obat penenang sebagai langkah awal pembantunya untuk bisa tidur dengan baik dari kecemasannya. Sepulangnya dia dari tempat Dr. Reese, dia mampir ke perpustakaan untuk mencari beberapa informasi dari ingatannya tentang beberapa kasus kejadian pembunuhan yang sedang terjadi, seperti pembunuhan sang calon presiden dan juga sang kuda putih politik. Ketika Gabriel berjalan keluar dari perpustakaan itu, dia seperti mengejang kembali setelah mendengar sebuah lagu yang sama seperti saat ketika dia berubah menjadi orang lain. Gabriel pun sekarang telah berada di stasiun kereta dan tengah membuntuti seseorang yang juga mempunyai hubungan dengan dua orang yang sebelumnya telah Gabriel bunuh. Dan ketika pria itu berada di peron kereta, Gabriel tiba-tiba mendorong pria itu dari sana bertepatan dengan sebuah kereta yang melintas hingga dia mati. Polisi yang kebetulan sedang bertugas di stasiun kereta itu melihat kejadian itu pun lalu mencoba untuk mengejar Gabriel, hingga dia berhasil menemukan Gabriel yang sedang bersembunyi. Namun sayang, Gabriel berhasil menjatuhkannya, bahkan membunuh polisi itu dengan pistol milik sang polisi. Dan seperti tindakan-tindakan sebelumnya, dia mencabut pin granat yang dia bawa, meledakkan dirinya untuk menghilangkan bukti di tempat itu. Gabriel pun kembali lagi berada di kamar mandinya. Namun kali ini dia sungguh sangat marah dengan apa yang telah terjadi. Brin mencoba menenangkannya. Namun kali ini perasaan dan pikiran Gabriel bercampur aduk hingga dia sendiri bingung dengan apa yang telah terjadi dengan dirinya. Gabriel pun bertanya tentang apa yang Gabriel lakukan tadi malam. Brin pun menjelaskan kalau dia pulang lebih dahulu, sementara suaminya berada di warung bersama dengan Jis, minum berdua hingga malam menjelang. Namun sepertinya Gabriel tak mempercayai omongan istrinya. Dia pun juga bertanya tentang seorang pria bernama Jack yang telah mati karena terbunuh olehnya. Istrinya pun mengatakan kalau omongannya semakin mengada-ngada karena semua orang di negara ini tahu kalau Jack mati memang dibunuh, tapi itu bukan karenanya. Brin pun menyarankannya untuk bertemu lagi dengan Dr. Reese memeriksakan kondisinya yang semakin tak terkendali. Setelah kondisinya agak semakin membaik, Gabriel berada di gudang rumahnya untuk mengambil handycam usangnya dan menaruhnya di lemari buku di dalam kamarnya secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya adalah untuk memastikan dengan apa yang tengah terjadi dengan dirinya ataupun istrinya. Saat berada di dalam kamar mandi, dia pun juga membuang obat yang telah diberikan oleh Dr. Reese dan mengisi kemasan itu dengan obat penenang yang dia beli dari apotik. Sore harinya,
Gabriel pun mengunjungi Sheriff Hawks yang terlihat masih berada di kantor polisi. Gabriel pun menceritakan tentang dua pria yang dibunuh oleh seseorang ketika mereka akan melakukan sesuatu yang sangat penting. Karena dia penasaran dengan apa keuntungan yang orang-orang itu dapatkan dari kematian mereka. Namun, Hawks nampak tidak terlalu peduli dengan urusan itu dan hanya menganggap kalau saat ini Gabriel sedang dalam masa-masa yang berat, mengurusi restoran pemberian orang tuanya yang mati tahun lalu. Mungkin itu membuatnya stres saat ini. Hawks pun juga menawarinya untuk berburu rusa musim semi, seperti halnya tahun lalu untuk menghilangkan stres yang ada di pikirannya. Sepulangnya dari kantor polisi, Gabriel menuju restorannya dan hanya bertemu dengan Jis di dalam sana. Jis mengatakan kalau alat otomatis pencuci piring mereka bermasalah dan meminta Gabriel untuk menggantikannya dengan yang baru. Namun Gabriel mengatakan kalau kerusakannya hanya ada di perangkat hardware-nya. Dan setelah tutup restoran, dia akan mampir ke toko hardware untuk membelikan hardware alat otomatis pencuci piring mereka dengan yang baru. Namun tiba-tiba musik itu tak sengaja dia dengarkan lagi di restoran itu. Tetapi kali ini, dia bisa menahannya dengan menghancurkan alat pemutar suara itu dan menginterogasi Jis dengan siapa dia bekerja. Namun Jis mengatakan dengan bersungguh-sungguh kalau dia tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Setelah perselisihan itu mereda, terlihat Gabriel sedang mencari informasi dan petunjuk tentang pembunuhan di stasiun kereta dan juga bangunan kosong akibat ledakan granat. Gabriel pun juga tak sengaja melihat Jis yang nampak sedang menelepon seseorang dari luar restoran yang ternyata panggilan itu ditujukan oleh Sheriff Hawks. Dia pun lalu pergi dari tempat itu dan tak berapa lama Sheriff Hawks datang ke sana dan juga seorang pria bernama Anthony yang telah mengawasi Gabriel dari belakang. Setelah perjalanan panjang yang dia lalui, sampailah Gabriel di stasiun kereta untuk melihat kondisi yang ada di sana dan mungkin bisa saja beberapa petunjuk yang mungkin dia dapatkan. Gabriel juga berada di lokasi tempat di mana seorang polisi tewas karena adanya sebuah bom granat yang meledak. Namun tiba-tiba dari belakang, Hawks menembak Gabriel hingga dia mati. Gabriel pun terbangun lagi dari mimpinya. Namun nampaknya kali ini Brin sangat marah terhadapnya. Karena dia telah menemukan handycam yang sengaja disembunyikan Gabriel untuk mengawasi tentang apa yang telah terjadi dengan dirinya dan juga istrinya. Brin menganggap kalau Gabriel sudah semakin gila dan terus memukulinya. Namun nampaknya karena itu juga adrenalin mereka menjadi gila hingga mereka malah bersetubuh untuk mencairkan suasana. Setelah aksi tumbuk menunggu selesai, Gabriel pun memeriksa rekaman dari handycam yang dia simpan bersama dengan istrinya. Namun di dalam rekaman itu, dia tidak menemukan keanehan apapun dan tentunya semakin membuatnya bingung untuk mempercayai ingatannya atau siapakah. Tetapi istrinya meyakinkannya kalau dia akan selalu ada untuknya, menemaninya dan selalu berusaha untuk mempercayainya. Gabriel pun menemui Riz lagi di tempat prakteknya. Dia bertanya tentang siapakah Riz sebenarnya, karena bagi dirinya Riz sangat mencurigakan. Dia pun sepertinya mulai menikmati mimpi-mimpinya, bahkan membunuh orang begitu terasa sangat menyenangkan untuknya. Riz yang mendengar itu pun mengatakan kalau saat ini pikiran dan jiwanya telah berada di fase di mana dia tidak lagi harus kemana lagi. Kepergian orang tuanya, jam kerja yang panjang, kurang tidur, dan tidak adanya anak di pernikahannya mungkin menyebabkan dia stres dan melampiaskan semuanya dalam mimpi-mimpinya. Istrinya telah memberitahu Riz kalau Gabriel telah membuang semua obat yang dia berikan kepadanya. Riz akan memberikannya obat lagi dan memintanya kali ini untuk mengikuti semua dosis dan takaran yang diberikan untuknya. Dan ketika Riz pergi dari ruangan itu, Gabriel mencoba mengambil beberapa data yang tersimpan di dalam ruangannya. Sepulangnya dari tempat itu, Gabriel pun kembali ke rumahnya untuk memeriksa beberapa informasi yang dia dapatkan dari tempat Riz. Tak berselang lama, tiba-tiba musik itu kembali terdengar olehnya. Namun kali ini dia bisa menahan suara itu karena ternyata obat pemberian dari Riz adalah obat agar dia masuk ke dalam alam bawah sadarnya untuk patuh dan mengikuti perintah-perintah mereka. Dan sudah sangat lama dia tidak pernah meminum obat itu, sehingga musik yang dia dengarkan dari ponsel yang dia bawa dan akan menyala otomatis di saat-saat tertentu kini tidak lagi membuatnya terpengaruh.
Gabriel pun memilih untuk mengikuti alur yang telah mereka buat dan berpura-pura menjadi orang lain, seperti yang orang-orang itu harapkan. Di luar rumahnya, Gabriel pun bertemu dengan Anthony yang telah menunggunya dan memberikannya sebuah misi, sama seperti sebelum-sebelumnya. Singkat cerita, sampailah Gabriel di suatu tempat dan kemudian naik ke sebuah menara untuk membidik target yang telah menjadi misinya tersebut. Gabriel pun juga terlihat memantau keadaan di sekitar sana dengan menggunakan teropong yang ada di senjatanya dan menemukan keberadaan Sheriff Hawks beserta dengan 2 anak buahnya yang bersiap juga untuk membidiknya. Namun, Gabriel yang tidak dalam perintah mereka memilih untuk membidik salah satu anak buah Sheriff Hawks yang lalu pergi meninggalkan tempat itu. Gabriel kini telah sampai di tempat Riz. Di dalam sana, dia melihat kalau kondisi di dalam ruang prakteknya telah kosong karena Riz telah memindahkan seluruh barang-barangnya ke tempat rahasianya. Namun beruntungnya dia, ternyata Riz kembali lagi ke tempat itu karena rekam medis milik Gabriel masih tertinggal di sana. Gabriel pun menodongkan pistolnya dan bertanya tentang siapa itu Sons of Liberty. Riz pun akhirnya bercerita kalau sebenarnya Gabriel adalah sebuah objek penelitian yang kini tengah dikembangkan olehnya menjadi seorang pembunuh tingkat atas. Namun proyek ini bukan dibiayai oleh pemerintah, melainkan oleh pihak independen. Tetapi sebelum Gabriel bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari Riz, Sheriff Hawks dan juga beberapa anak buahnya telah sampai di sana untuk menangkapnya. Gabriel pun berhasil mengelabui mereka semua dan pergi dari sana menggunakan mobil Sheriff Hawks menuju ke rumahnya. Sesampainya Gabriel di rumahnya, Gabriel lalu meminta Brin untuk jujur kepadanya karena dia meyakini kalau Brin juga ikut terlibat dengan semua ini. Dia sudah mengetahui hampir semuanya dari Riz dan kini dia meminta Brin untuk jujur padanya. Meskipun hati Gabriel sangat terluka melihat orang yang sangat dicintainya telah ikut bersekongkol untuk memanfaatkannya. Brin pun akhirnya bercerita kalau sebenarnya dia direkrut setahun yang lalu untuk menjadi istrinya. Dia terpaksa melakukan itu karena dia punya masalah legal yang menyangkut dengan uang. Namun yang tidak dia perkirakan adalah perasaan cinta di hatinya tumbuh begitu hebatnya terhadap dirinya. Brin sebenarnya ingin lepas dari semua ini, namun dia bingung harus memulai dari mana dan harus bagaimana. Tak berselang lama, Sheriff Hawks dan juga anak buahnya telah sampai di sana. Gabriel dan Brin pun berusaha untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun sebelum mereka berhasil kabur dari sana, Hawks beserta dengan anak buahnya berhasil memergoki mereka dan sanggup membuat Gabriel menyerahkan diri sehingga membuat Hawks lebih mudah untuk membunuhnya. Di suatu tempat terlihat Gabriel yang lainnya telah terbangun dari tidurnya. Charmin yang bertugas untuk memberikan stimulus padanya mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia sudah sering berada di tempat ini. Ini hanyalah sebentar karena setelah dia melewati ini, Gabriel tidak akan ingat lagi dengan kejadian yang telah menimpanya. Tiba-tiba tubuh Gabriel seperti berhenti bergerak setelah mendapatkan stimulus dari Charmin. Charmin pun berusaha untuk memberikan alat kejut jantung agar Gabriel tetap tersadar. Melihat kondisi yang seperti itu, Gabriel pun dapat memanfaatkannya sehingga dia bisa melumpuhkan Charmin dan membuatnya terlepas dari sana. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana, Gabriel pun menyusuri tempat itu untuk mencari tahu siapakah dia sebenarnya dan juga tempat apa itu. Gabriel pun lalu bertemu dengan Riz yang sedang melakukan beberapa percobaan. Gabriel bertanya di manakah dirinya dan siapakah Sons of Liberty. Riz pun mengatakan kalau disinilah dia dilahirkan, yang kemudian mengajaknya berkeliling tempat itu untuk melihat kebenarannya. Sons of Liberty sebenarnya adalah sebuah organisasi penjajah Amerika dan merupakan perkumpulan rahasia untuk melawan pajak dari Britania tahun 1773. Dan orang-orang yang dibunuh Gabriel sebenarnya merupakan orang-orang yang berperang untuk kemerdekaan yang sebenarnya, supaya pihak yang membayar Riz bisa mengontrolnya tanpa adanya perlawanan. Dulu awalnya, Riz hanya mengembangbiakan kulit untuk korban terbakar. Lalu dia mulai melakukan penelitian yang tidak berani orang lain lakukan, yaitu pembentukan organ dalam dan regenerasi lapisan otak. Dia mencari tahu bagaimana tubuh manusia itu bekerja dan belajar bagaimana cara membuat duplikatnya. Mengetahui hal yang sangat berbahaya tersebut, orang-orang di American Medical Association tidak memberikan izin padanya.
Namun, Sons of Liberty membebaskan tuntutannya, memalsukan kematiannya, dan memberikan sebuah cek kosong untuk melanjutkan penelitiannya. Riz lalu menunjukkan kalau sebenarnya nama asli Gabriel adalah Danny Lucas Forney, seorang Navy SEAL terbaik dalam sejarah, menjalankan operasi hitam di Irak, Kuwait, dan Kolombia. Dia adalah pembunuh bayaran terbaik yang pernah dimiliki militer Amerika. Namun atasannya Hodge menjebaknya dan membawanya ke sini untuk menjalani proyek rahasianya. Gabriel diprogram seperti mesin dan membunuh sesuai permintaan mereka. Riz lalu menunjukkan kloningan Gabriel yang lainnya yang berada di dalam sebuah tabung berjumlah 13 kloningan dengan 13 target yang harus dieliminasi. Namun itu belum sempurna karena dia harus membunuh yang hidup agar yang lainnya bergantian menggunakan memorinya dan menjaganya supaya tidak menggila. Setiap dari mereka bangkit, Riz harus segera menggambar ulang kematian yang sebelumnya. Jika tidak, memorinya bisa lompat dari satu klon ke klon yang lain seperti pasangan kembar. Tujuan utamanya adalah mengeliminasi tentara manusia dan menjadikan proyek rahasianya mesin pembunuh yang mematikan. Tiba-tiba sebuah bom asap meledak di antara mereka berdua. Gabriel pun terkena tembakan dari anak buah Hodge di bagian perutnya. Namun ketika dia akan menembak Gabriel, Brin datang untuk menyelamatkannya. Riz yang masih selamat meminta Hodge membawa Gabriel hidup-hidup. Namun Hodge menolaknya karena sekali binatang melarikan diri, dia tidak akan jinak lagi. Hodge juga meminta Riz untuk segera menuju ke permukaan karena tempat ini akan segera meledak. Dia akan menyusulnya ke permukaan setelah menghabisi Gabriel dan juga Brin. Brin meminta Gabriel untuk segera bergerak karena gerbang itu tak akan cukup menahan mereka lebih lama. Namun melihat kondisinya yang seperti itu, Gabriel merasa kalau dia tidak akan bertahan lebih lama lagi dan meminta Brin untuk membebaskan dirinya yang lainnya di dalam tabung itu. Dr. Riz yang telah sampai di permukaan dijemput oleh Anthony yang telah menunggunya. Riz mengatakan kalau rahasia mereka akan tetap aman karena tidak akan ada satupun orang yang selamat dari tempat itu. Brin mencoba untuk membangunkan kloning Gabriel yang lainnya. Namun meskipun dia berusaha keras untuk mencobanya, tetap saja Gabriel tak mau bangkit dari tidurnya. Hodge pun yang juga telah sampai di tempat itu lebih tahu bagaimana cara membangunkan Gabriel. Ternyata kloning-kloning itu dibangkitkan juga dengan menggunakan musik yang sama, seperti ketika mereka mendapatkan sebuah misi. Brin mencoba untuk menyerang Hodge, namun apalah daya, kekuatannya masih tak mampu untuk menjatuhkan Hodge. Hodge pun lalu memerintahkan Gabriel untuk membunuh Brin sebagai perintah awalnya. Brin pun juga berusaha menyadarkan Gabriel kalau dia bukanlah pembunuh, melainkan seorang laki-laki yang sangat dicintainya. Ternyata ingatan Gabriel tentang masa lalunya masih tersimpan, karena ketika dia bangkit, dia tidak mendapatkan stimulus seperti halnya kloning-kloning yang lainnya. Dan sebelum film berakhir, Gabriel dan Brin berusaha untuk pergi dari tempat itu dengan menggunakan lift, sebelum semuanya meledak dan membunuh mereka berdua. Namun fungsi dari lift itu telah dimatikan oleh Riz yang menyebabkan lift itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Gabriel pun meminta Brin untuk segera pergi dari sana meninggalkan dirinya, meskipun hal itu sangatlah berat untuk Brin lakukan. Namun Gabriel mengatakan kalau dia sekarang hanyalah mesin pembunuh yang bisa saja menjadi ancaman untuk keselamatan negara, dan memintanya untuk mengungkapkan fakta tentang percobaan ini agar semua orang tahu tentang adanya sebuah ancaman bahaya yang mungkin bisa saja menghancurkan negara ini di masa depan. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!